Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Dani Isnaini SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari beserta rekan saya Dea Nadia Putri dan juga Nadia Anggraini. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang entrepreneurship. Selamat menyaksikan. Oke, di sini slide pertama kita akan menjelaskan tentang definisi dari entrepreneurship atau kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis entrepreneur yang berarti bertanggung jawab. Wirausahaan atau seorang usahawan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu bisnis tertentu. Oke, next kita ke slide selanjutnya yaitu peran entrepreneur. Yang pertama, menghadirkan value baru, di mana wirausahawan menciptakan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari segi kualitas, manfaat maupun inovasi. Dan yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Kegiatan bisnis yang dijalankan entrepreneur meningkatkan perputaran uang dan investasi sehingga membantu perekonomian tumbuh lebih cepat. Dan yang ketiga, di sini ada pengembangan masyarakat, di mana dengan membuka usaha, wirausahawan ikut memperdayakan masyarakat melalui lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Dan yang keempat, di sini menumbuhkan kewirausahaan, di mana keberhasilan seorang entrepreneur dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut berwirausaha, menciptakan budaya kewirausahaan. Dan yang kelima, menciptakan peluang kerja, di mana usaha baru yang dijalankan membuka kesempatan kerja bagi banyak orang, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Dan yang keenam, di sini menghadirkan inovasi, di mana entrepreneur seringkali melahirkan ide baru, teknologi baru, atau cara kerja yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang ketujuh, meningkatkan riset dan pengembangan. Dalam menciptakan produk unggul, wirausaha mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, meningkatkan PDB dan standar hidup. Semakin banyak usaha yang sukses, semakin besar kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang kesembilan, pendapatan per kapita, di mana pertumbuhan usaha dan lapangan kerja baru meningkatkan penghasilan masyarakat yang berujung pada naiknya pendapatan rata-rata per orang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Dipersilakan. Baik, terima kasih Asy. Selanjutnya di sini ada fungsi entrepreneur yang dimana terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada evolusi pasar bebas, yang dimana wirausahawan menjadi motor penggerak perkembangan ekonomi dengan menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Yang kedua yaitu ada efisiensi dinamis, yaitu mereka mendorong penggunaan sumber daya secara optimal dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu ada menciptakan market baru. Wirausahawan sering menemukan atau menciptakan ceruk pasar yang belum tergarap sehingga membuka peluang ekonomi baru. Yang keempat, meningkatkan penghasilan nasional, yaitu dengan membuka usaha lapangan kerja, mereka membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Yang kelima yaitu menciptakan perubahan nasional, produk atau jasa baru yang diciptakan bisa mengubah gaya hidup masyarakat. Yang keenam, ada pembangunan wilayah regional. Usaha baru sering berkembang di daerah-daerah, membantu pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir, itu kesempatan ekspansi. Wirausahawan membuka peluang ekspansi usaha ke pasar yang lebih luas termasuk internasional. Baik, slide selanjutnya yaitu ada karakter wirausahawan. Di sini kita mengambil 3 sudut pandang tokoh. Yang pertama ada Fadel Muhammad, terbagi menjadi 7 poin, ada kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, sikap tanggung jawab terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, dan yang terakhir sikap terhadap risiko. Yang kedua, menurut DRS Swasti Sumanto MPD terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada memiliki moral yang baik dan tinggi, mempunyai sikap mental seorang wira swasta, peka terhadap yang terjadi di lingkungannya, dan yang terakhir memiliki keterampilan dalam berwirausaha. Yang poin terakhir, menurut sudut pandang MC Selan, ada 9 poin. Yang pertama ada mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi. Yang kedua ada bertanggung jawab. Ada prevensi atau peduli terhadap risiko-risiko menengah. Yang keempat ada persepsi atau keinginan kepada kemungkinan hasil. Yang kelima ada rangsangan oleh umpan baik. Yang keenam ada aktivitas energik. Yang ketujuh ada orientasi ke masa depan. Kedelapan ada keterampilan dalam pengorganisasian. Dan yang terakhir ada sikap tentang uang.
Lalu di sini ada tipe-tipe wirausahawan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bisnis entrepreneur. Nah, bisnis entrepreneur tuh apa sih? Jadi bisnis entrepreneur itu fokus pada kegiatan bisnis murni untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada creative entrepreneur, yang dimana menekankan inovasi dan kreativitas dalam produk atau jasa. Yang ketiga ada technopreneur, yaitu memanfaatkan teknologi sebagai dasar usaha, misalnya startup digital. Dan yang terakhir ada social entrepreneur, fokus pada dampak sosial positif, bukan hanya keuntungan finansial. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, terima kasih Dea. Di sini saya akan menjelaskan tokoh wirausahawan yang dimana kelompok satu memilih tokoh wirausahawannya yaitu Martha Tilaar. Baik, di sini saya akan menjelaskan personalisasi dari Martha Tilaar. Martha Tilaar lahir pada 4 September tahun 1937. Beliau ini adalah seorang pengusaha wanita Indonesia yang sukses di bidang kosmetik dan jamu tradisional. Beliau ini juga dikenal luas sebagai pendiri dari merek kosmetik terkenal yaitu Sariayu Martha Tilaar. Pada tahun 1969 setelah kembali ke Jakarta dari Amerika, beliau memilih bisnis dari garasi rumah ayahnya hanya dengan modal 1 juta rupiah saja. Selanjutnya di tahun 1972, Martha menjalin kerjasama dengan Moriarty Sudibyo yang mendirikan perusahaan kosmetik Mustika Ratu. Namun Martha Tilaar ada perbedaan visi dan misi. Mereka mengakhiri kerjasamanya dan Martha berdiri sendiri di perusahaannya. Baik, selanjutnya di tahun 1977, Martha Tilaar bekerja sama dengan Kalbe Pharma dan mendirikan perusahaan kosmetik PT Martina Berto. Selanjutnya di tahun 1983, Martha mendirikan PT Sari Ayu Indonesia khusus sebagai distributor produk kosmetik Sari Ayu Martha Tilaar. Di tahun 1986 juga Martha membuka pabriknya yang kedua. Selanjutnya di tahun 1988 hingga 1995, perusahaan beliau berkembang pesat dan mengakuisisi beberapa perusahaan lainnya seperti PT Kurnia Harapan Raya, PT Cempaka Belkasindo Indah, PT Devindo, PT Estella Lab, PT Kreasi Boga, dan mengandalkan kekuatan riset dan 37 penalti di Martha Tilaar. Selanjutnya, di tahun 1999, Martha Tilaar ini beserta keluarganya membeli seluruh saham perusahaan dan membentuk Martha Tilaar Group. Sejak saat itulah Martha Tilaar dan keluarganya menguasai sepenuhnya PT Martina Berto. Di tahun kejayaannya yaitu di tahun 2002, Martha Tilaar diberikan penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PBB yaitu Ban Ki-moon di New York karena komitmennya terhadap etika hak asasi manusia, tenaga kerja, konservasi pengendapan, dan anti korupsi sejalan dengan 8 tujuan pembangunan milenium. Yang bisa kita ambil dari kisahnya Martha Tilaar ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil dan kerja keras. Selain itu juga penting untuk tetap memegang nilai-nilai budaya, inovatif, dan etika dalam menjalankan usaha. Baik, itulah dia presentasi dari kelompok 1 tentang entrepreneurship. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata pada saat presentasi, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.